Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum memulai, saya perkenalkan dulu seorang Dokter Vera Janti Magdalena. Lastnya siapa tadi, Dok? Anu, mic-nya. Laswardi. Oh, Laswardi ya, seorang dokter umum, seorang atomian juga, pelayan gereja juga, nggak cuman itu sosial juga banyak membantu orang-orang di luaran sana, dan beliau mau juga membantu teman-teman atomian mungkin yang pengen tanya nih tentang kesehatannya bisa di kolom chat hari ini juga, dan hari ini sebenarnya pokok bahasanya sih lebih ke virus Mpox. Nggak tahu nih bacanya apa ya dok ya, Mpox. Kalau di Malang sego empok itu nasi jagung dok. Masalahnya ini beda ya. Jadi virus Mpox itu atau yang sering disebut cacar monyet. Nah, selain virus ini saya titip sama dok, ini kayaknya banyak yang kena virus gondong juga, anak-anak kecil ya SD. Bahkan kemarin teman saya orang dewasa juga gondong, saya bingung dewasa bisa ya kena gondong. Saya pikir cuma anak-anak aja. Lalu tadi ada yang dari Batam bilang banyak yang kena virus cacar air juga. Lah, ini virus-virus ini ada apa dengan virus dan bagaimana bisa dicegah atau bisa diobatin nggak sih? Nggak berlama-lama lagi, langsung saya panggilkan Dokter Vera Janti Magdalena Laswadi. Semoga Panjang ya namanya ya. panjang. Oke. Silakan dok, monggo dimulai saja. Ya, semangat pagi buat semua ya. Tadi Banget. udah ada intronya pengenalan tentang saya, tapi yang pasti saya nggak hebat. Cuma mungkin saya sedikit lebih tahu gitu ya tentang medik, itu aja. Kita biar nggak lama, kita segera mulai ya, kita segera belajar. Saya nanti eh, tentang produk saya nggak bahas mendetail ini asalnya dari mana apa segala macam ya, karena kita semua udah tahu ya tentang vitamin C, kita udah tahu, tapi kenapa dia dipakai di virus ini, di mpox ini, kita bahas sama-sama ya. eh, karena laptopnya jelek, jadi saya mematikan videonya ya, supaya share screen-nya bisa berjalan ya. Oke, sebentar saya bentar ya. Sudah terlihat? Dok, aman-aman sudah. Aman ya. Nah, mpox itu yang tadi Ciri ini juga bilang, mpox itu dari M-nya tuh monkey ya, monkeypox ya. Nah, sekarang bisa nggak kita cegah ya, virus itu kan gampang banget tertular, menularkan. Nah, jadi bisa nggak kita cegah atau bisa nggak disembuhkan gitu ya? Yang kita khawatirkan kan kalau contohnya waktu corona, kita nggak bisa, sangat sulit untuk disembuhkan gitu ya, sampai semua orang ketakutan. Aduh, kalau saya kena, kira-kira saya bisa sembuh nggak? Gitu ya, karena virusnya memang sangat ganas dan sangat menular. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mpox. Nanti sedikit saya bandingkan ya dengan varicella, cacar air, dan juga mumps, gondongan. Ya, yuk kita mulai. Nah, mpox adalah yang kita sebut cacar monyet. Nah, ini penyakit menular yang sebenarnya itu virusnya binatang. Ya, kenapa? Sebenarnya gini, semua virus, semua penyakit yang disebabkan oleh virus, itu sebenarnya virus itu adalah penyakit di binatang, di hewan. Tapi kenapa sampai bisa ke manusia? Jadi itu sebenarnya adalah kesalahan kita juga manusia, ya. Habitat mereka kita hancurkan. Contohnya hutan, ya. Hutan kita hancurkan. Dan virus ini nggak ada tempat lagi untuk dia dia dompleng gitu ya, dia jangkiti gitu ya, kan dulu binatang, tapi eh, hutannya udah nggak ada, sorry, dia ke manusia ada, sorry, dia ke hewan dan tumbuhan harusnya virus ya,
Tapi karena habitatnya udah nggak ada, akhirnya dia virus ini pintar sekali untuk bermutasi. Waktu dia nggak bisa di manusia, itu akhirnya dia datanglah ke manusia. Sorry gini, dia udah nggak ada hewan untuk dijangkiti, nggak ada tumbuhan untuk dijangkiti, akhirnya dia bermutasi yang bisa terjangkit di manusia. Ya, dan pertama kali monkeypox ini, mpox ini itu adanya di tahun 1958. Jadi ini bukan penyakit yang baru. Ini penyakit yang sudah sangat lama. Nah, penyakit menular ini dari hewan ke manusia. Ya, dari hewan ke hewan bisa, dari hewan ke manusia bisa. Terutama hewan pengerat dan primata. Ya, jadi pengerat, primata itu tikus masuk, apalagi serangga masuk, yang bertelinga, hewan yang bertelinga itu masuk, ya semua, jadi bisa menjangkiti dari hewan ke manusia. Caranya apa? Kalau seandainya kita ngomongin ini monkeypox ya, pertamanya ditemukan di monyet gitu ya. Kita nggak pernah ketemu monyet gitu kan, makanya kita ketemunya sama hewan pengerat dan primata. Nah, melalui kontak langsung dengan luka atau cairan tubuh orang yang terinfeksi, serta melalui kontak dengan benda atau permukaan yang telah terkontaminasi oleh virus. Contohnya ya, benda kok bisa. Jadi air liur yang kita kan kalau bicara gitu ya, air liurnya bisa kemana-mana. Nah, ada yang muncratan, ya muncratan dari air liur kita itu menempel di benda, gelas gitu ya, atau piring, sendok. Nah, itu sudah terkontaminasi. Tubuh kita yang sedang tidak sehat, saya nggak sehat nih gitu ya, saya pegang bekas benda orang yang terkontaminasi gitu ya, nah saya tertular gitu ya. Jadi virus manapun gitu ya, kalau DBD kan yang kita tahu dia lewat gigitan nyamuk yang terjangkiti DBD gitu ya, demam berdarah. Nah, sebenarnya sebagian besar virus itu terkontaminasi melalui air liur gitu ya, keringat ya, itu sudah bisa menularkan. Nah, biasanya mpox ini sebenarnya ringan. Ya, bukan penyakit yang menakutkan seperti COVID, coronavirus gitu ya, tapi dia bisa menyebabkan komplikasi. Nah, ada beberapa yang siapa aja nih gitu ya. Nah, mereka yang termasuk dalam kelompok rentan. Siapa aja tuh kelompok rentan? Anak-anak, ibu hamil, penderita gangguan sistem imun. Penderita gangguan sistem imun itu sepertinya di autoimun ya. Contohnya yang paling kita tahu itu adalah gangguan sistem imun. Nah, ini komplikasinya infeksi sekunder. Jadi biasanya virus itu didomplengi sama bakteri ya. Jadi virus influenza contohnya nih. Orang influenza itu sebenarnya gejalanya cuma badannya sumeng. Sumeng tuh apa ya? Sumeng bahasa Sunda. Demam ya, demam ringan. Dia demam ringan, hidungnya tersumbat, ya, leher rasa tidak nyaman, cuma itu. Tapi waktu virus ini tidak disertai sama daya tahan tubuh yang tinggi, ya, itu bakteri, jamur, parasit semua itu mudah sekali nempel. Waktu akhirnya ada batuk yang sampai kering, batuk yang berdahak, batuk yang keras sekali, itu adalah infeksi sekunder namanya, ya. Nah, infeksi sekunder pada mpox ini biasa terinfeksi oleh bakteri menyebabkan infeksi kulit sekunder, ya. Jadi kan memang mpox ini kan adanya di kulit yang kita lihat ya. Nah, kenapa dia jadi infeksi sekunder? Itu digaruk contohnya gitu ya, sampai jadi luka, bakterinya masuk. Nah, kalau di paru-paru kita bisa melihat
timbul komplikasi yaitu pneumonia, ya, infeksi paru yang menyebabkan gejala seperti sesak napas, batuk yang parah gitu ya. Nah, gangguan kesadaran. Beberapa pasien itu bisa mengalami penurunan kesadaran atau perubahan mental akibat infeksi yang menyebar. Karena waktu dia infeksi itu menyebar ke seluruh tubuh, itu nyerinya bukan sekedar nyeri di luka kulitnya, tapi di seluruh tubuh. Itu yang kadang menyebabkan ada perubahan mental. Ya, karena nggak bisa tidur, mau dalam segala posisi sakit gitu ya. Dan yang paling sering terjadi adalah masalah mata. Ya, infeksi mata, kemerahan, kalau kita bilangnya sakit mata ya, itu konjungtivitis. Atau bisa juga keratitis yang dapat mempengaruhi penglihatan kita, ya. Nah, ini penyakit cacar monyet ya, seperti ini kira-kira. Jadi kalau dilihat mirip sekali dengan cacar air. Cacar air kita sebutnya varicella, ya. Timbul ruam, bintik berair, tapi kalau di mpox bukan air, dia nanah, ya. Jadi contohnya itu. Dan muncul bisa sama dengan varicella. Kalau varicella gini, waktu kecil kita mendapatkan imunisasi, ya, imunisasi MMR kita dapat, ya, itu atau imunisasi varicella. Contohnya ada juga imunisasi mumps. Nah, itu tetap bisa terkena, tapi dia cuma ada beberapa bintik aja. Ya, nah kalau di mpox itu dia munculnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang bedanya lagi ada pembengkakan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adanya di mana aja? Di belakang kuping, ya, di bawah dagu sini, ya. Jadi di ketiak, di selangkangan itu ada kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening itu banyak. Nah, biasanya di rahang bawah, leher, selangkangan itu di tempat adanya kelenjar getah bening, bintik-bintik ruam ini lebih banyak dan itu isinya cairannya nanah. Nah, bedanya apalagi sama mumps? Mumps itu tulisannya MUMPS, itu gondongan yang kita sebut gondongan. Gondongan itu dia adalah pembesaran atau radang di kelenjar parotis, air liur. Makanya kenapa jadi gondongan besar di bawah kuping gitu ya, besar gitu, jadi gondong. Nah, dia kadang tidak diketahui karena beberapa pasien itu nggak ada gejala sama sekali, tiba-tiba ada pembesaran di kelenjar, di gondong itu ya. Nah, dia juga ada pembesaran kelenjar getah bening dan badannya lemes seperti gejala virus lain, infeksi virus lainnya. Ya, tapi yang harus diwaspadai pada mumps ini adalah karena terutama untuk pria, ya, karena dia di kelenjar kelenjar getah bening di dekat selangkangan itu seringkali menyebabkan buah sakarnya itu sakit, ya, di testisnya itu sakit, dan itu rasanya apa ya, sakitnya itu ngebet gitu loh, ngilu. Nah, kalau kita biarkan, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan adalah waktu anak ini besar, karena mumps ini lebih banyak di anak-anak. Bukan berarti dewasa nggak bisa kena, dewasa juga bisa kena. Nah, ini menyebabkan matinya sperma. Dan kalau di perempuan gimana? Sama bahayanya, karena waktu dia dewasa sel telurnya, ovariumnya bisa menyebabkan kering gitu ya. Jadi diwaspadai kalau anak-anak terkena mumps gitu ya, gondongan. Itu sekilas perbandingan antara ini ya. Kalau ngelihat dari gejala ini, mpox, varicella dan mumps.
Nah, ini sekilas sedikit tentang si Mpox ya. Pada tanggal 14 Agustus 2024 akhirnya WHO kembali menetapkan ini sebagai Public Health Emergency of International Concern. Ya, jadi mulai kalau ada warning ini artinya kemungkinan masuk ke dalam wabah ya, nanti dari wabah, endemi, pandemi seperti itu ya. Nah, ini disebabkan karena peningkatan kasus Mpox pada Juni-Juli 2024 di Afrika. Kalau di sana itu benar-benar mengerikan. Silahkan di Google ya. Mpox di Afrika seperti apa gitu. Sangat mengerikan dan sampai mereka karena virus tadi yang saya bilang dia mudah sekali bermutasi ya. Dia udah bikin varian baru lagi. Ya, disebutnya clade baru virus Mpox ya. Jadi udah beda lagi gejalanya. Dan di Indonesia itu sudah ada. Itu sekitar 88 kasus ya, konfirmasi dari 2022-2024. Kadang kecolongan juga masalah Mpox di klinik ya. Karena sangat mirip dengan varicella. Kalau dia sudah yang sangat membedakan adalah pembesaran di kelenjar getah bening. Jadi kadang kita berpikirnya itu adalah varicella, ya. Tapi waktu kita periksa kelenjar getah bening kita baru tahu, oh kalau ini ternyata Mpox gitu ya. Jadi seringkali tim medik pun di itu kecolongan gitu loh di klinik. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ini udah lebih dari 88 kasus ya di Indonesia. Dan kalau ngelihat dari saya kayaknya nggak masukin. Yang paling banyak sebenarnya di Jakarta. Ya, Jawa Timur itu paling kecil. Dia cuma 3 kasus dari 3 kasus dari 88 kasus. Jadi bukan berarti nggak ada, semua ada. Nah, gejala Mpox ini itu munculnya waktu 5 sampai 21 hari setelah terpapar. Ya, seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, seperti gejala virus pertama kali kita terjangkit. Kan sama ya. Kalau kita mau flu aja, ada demam, ada nyeri otot, sakit kepala, itu sama. Itu gejala umum namanya. Nah, cuma yang membedakan adalah pembengkakan kelenjar getah bening dan ruam kulit yang berkembang bertahap. Semakin imun daya tahan tubuh kita turun, itu ruam kulitnya berkembangnya semakin pesat. Ya, jadi kalau imun kita tinggi, ya, saya nih contohnya, imun saya sangat tinggi, saya kena Mpox, oke saya kena, tapi ruamnya nggak sampai banyak dan terlalu bernanah. Contohnya itu, paling ada adalah sedikit ruam ditambah dengan pembekakan kelenjar getah bening. Ya, jadi berusahalah imun tubuh kita tuh tinggi. Jadi bukan berarti kita nggak mungkin terkena. Kalau imun kita tinggi bisa terkena. Ya, contohnya waktu COVID. Ya, contohnya waktu COVID kita semua berburu yang namanya vitamin. Betul kan? Suplemen. Siapapun yang menawarkan suplemen pasti dibeli. Ya, itu tetap aja kita kena. Tapi ringan beratnya adalah dari daya tahan tubuh kita sendiri. Gitu ya. Nah, ruam atau lesi itu kecacatan, bukan kecacatan luka. Ya, ruam atau luka pada kulit dimulai dari 1 sampai 3 hari sejak demam. Ya, jadi muncul kalau ingat-ingat waktu kita kena dulu cacar air gitu ya, varicella itu kan baru muncul, kok ada nih di badan saya, kok ada di muka saya gitu ya. Nah, itu berkembang. Ya, berkembang. Jadi dari mulai ruam cuman kemerahan aja, tiba-tiba dia kayak jerawat gitu ya, dia menggembung atau disebut dia meningkat gitu ya, di kulitnya itu meningkat. Nah, itu mulai tuh seperti cacar dan dia seperti melepuh yang berisi cairan bening. Nah, lepuh ini isinya nanah. Kemudian mengeras dan kropeng. Kropeng itu
yang contoh keropeng itu kulit yang luka yang mulai mengering, gitu ya. Jadi seperti bintik-bintik hitam, contohnya gitu. Nah, lama-kelamaan dia akan rontok sendiri. Nah, kenapa bisa jadi bopeng? Yang disebutnya bopeng itu karena digaruk sampai dia lukanya dalam sekali, gitu ya. Jumlah yang lesi yang muncul tiap penderita itu beragam, tidak sama. Ya, berkisar dari beberapa sampai ribuan yang bisa ditemukan di mulut, alat kelamin, mata. Kalau diingat-ingat waktu zaman saya kecil yang namanya varicella, cacar air itu mengerikan sekali, ya. Karena bisa seluruh tubuh itu kayaknya berebut tempat gitu ya supaya muncul. Kira-kira seperti itulah ya kalau ingat-ingat masa-masa kecil yang usianya udah 50 tahun ke atas nih, ya. Cacar air seperti itu. Nah, itu contohnya seperti itu nih. Sekarang si mpox ya, cuma dia isinya nanah. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, kita takut, kita ngebayangin ngeri gitu kalau kena. Nah, melansir dari Kemenkes ya, yang pertama adalah tidak melakukan aktivitas seksual dengan pasangan yang menunjukkan gejala cacar monyet. Dan yang paling penting adalah tidak berganti pasangan. Ya, setialah dengan pasangan sendiri. Kalau pasangannya lagi ada gejala cacar monyet, ya sebaiknya berpisah kamar dulu gitu ya, rehabilitasi sendiri mandiri. Nah, kenapa ini didengungkan oleh Kemenkes? Karena di Indonesia kesadaran untuk kebersihan dan kesehatan itu sangat-sangat kecil, ya. Jadi saya melihatnya dari sisi mereka harus cari uang, gitu ya. Mereka perlu memenuhi kebutuhan setiap hari. Jadi walaupun mereka sakit, mereka tetap jalan kerja. Nah, itulah sebenarnya yang menyebabkan kalau ada virus yang mulai mewabah itu gampang sekali tertular. Karena itu anak-anak dibiarkan sekolah gitu ya. Karena dengan anak-anak sekolah orang tuanya bisa kerja. Ya. Nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang sekolah itu bisa jadi penitipan anak. Ya. Jadi itulah yang mengakibatkan penularan itu sangat cepat. Ya, karena virus kan adalah penyakit yang sangat menular. Nah, jika kita melihat anggota keluarga kita atau sekeliling kita ada gejala seperti cacar monyet ini, segera dibawa ke dokter, hubungi dokter, ya. Nah, jangan pergi keluar rumah. Ya, kalau saya menemukan di klinik kemarin ini, ciri ini mengingatkan saya tentang mumps, ya, hari ini juga tentang varicella gitu ya. Itu saya selalu mengingatkan di klinik. Sampai saya memberikan surat sakit tuh saya tulis gitu karena bisa 3-4 hari saya kasih dia istirahat di rumah dan jangan keluar rumah, dan itu pun susah sekali karena bisa dilihat ya mereka juga tidur berbarengan di dalam satu rumah atau lahan mainnya di rumah nggak ada jadi tetap keluar gitu ya. Dan hindari kerumunan ya kalau kita terjangkit ya supaya kita nggak menularkan orang lain. Nah, kita juga bisa ya melakukan pencegahan. Jadi hindari bepergian menuju daerah yang menjadi lokasi penyebaran penyakit ini. Dok, saya kan bisa vaksin dulu gitu ya. Nah, kalau mpox ini udah ada vaksinnya di Indonesia. Tapi dia dikasih selama sebanyak 2 kali selama 4 minggu ya, dan efektif obat ini bekerja itu 2 minggu, jadi kita perlu 6 minggu. Jadi kalau memang terpaksa harus pergi ke Afrika 6 minggu sebelumnya silakan vaksin dulu gitu ya. Jadi kalau harus pergi kita juga harus bijak gitu ya supaya kita tidak tertular. Nah, rutinlah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kalau nggak ada, jadi kita mulai lagi nih seperti dulu zaman COVID ya.
Jadi kita mulai sering pakai hand sanitizer, pakai masker, ya itu harus dipakai. Dan jangan mendekati hewan pengerat atau primata yang masih liar. Jadi kalau saya seringkali melihat orang yang membagikan makanan ke hewan-hewan liar gitu ya, kucing, anjing dikasih makan. Oke, silakan, tapi jangan berinteraksi secara dekat gitu ya. Takutnya mereka sakit, kita jadi tertular. Nah, hindari mengkonsumsi daging hewan yang mentah. Jadi yang suka makanan mentah, makanan apa ya namanya, bukan sushi ya, karena saya nggak suka, jadi saya nggak tahu namanya. Itu hindari dulu sementara, kecuali yakin dagingnya segar, dagingnya tidak terjangkit oleh virus, gitu ya. Dan cegah berbagi atau menggunakan barang pribadi bersama dengan pengidap. Caranya seperti apa? Ya, mulai sekarang apa-apa sendiri aja. Kalau memang nggak mungkin, bawalah alat makan dari rumah sendiri. Ya, jadi kita pakai yang kita bawa. Jadi kita nggak berbagi dengan pengidap. Kita nggak tahu makan dimanapun cucinya bersih atau enggak, gitu ya. Jadi waktu mereka pakai, ternyata cucinya nggak bersih, masih ada yang sudah terjangkit oleh virus, itu kita tertular. Ya, yang pasti adalah jaga jarak aman dengan pengidap cacar monyet. Nah, ini tadi saya udah sebut ya tentang vaksin ya. Nah, ini bisa dicegah sekitar 85%. Jadi walaupun 15% kita tetap terkena, itu nggak terlalu berat. Selain itu, pastikan selalu menjaga sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat dengan konsumsi makanan bergizi, vitamin, dan suplemen yang diperlukan. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui tentang Mpox ya, gejala umumnya dari penyakit yang sedang viral ini ya. Sakit kepala, demam, meriang, nyeri otot, ruam dan lesi kulit, ya, kelenjar getah bening, bengkak, rasa enggak enak di setiap kelenjar getah bening, itu segera ke dokter, gitu ya. Juga kelelahan, ya, kerja sedikit aja kita rasanya lelah sekali, ya, itu yang harus kita waspadai, ya. Nah, ini 88 kasus, ya, yang terkonfirmasi di Indonesia. Menurut saya ini udah lebih. Sebenarnya tahun 73 itu loh ya. Kita bisa lihat 2023 tuh tinggi sekali kasusnya, sampai 73 pasien. Ya, jadi 2024 sebenarnya udah turun banyak sekali. Tetap kita harus waspada ya, karena Mpox ini belum hilang sama sekali. Nah, potensi cara penularannya ya, jadi melalui saluran pernapasan, saat berbicara, bernapas, batuk, bersin ya. Jadi tolong bijak juga waktu kita bersin itu tidak mengenai orang lain. Kalau kita batuk, segeralah pergi kemana-mana pakai masker ya, supaya kita tidak menjangkiti orang lain melalui ciuman atau seks oral ya. Nah, melalui kulit atau mukosa yang terluka. Ya, jadi seringkali orang tuh menggaruk atau memegang lukanya, dan itu menempel di kuku-kuku, di jari. Ya, waktu dia pegang barang, ya itulah dia sudah menjangkiti orang lain. Dan saat berhubungan seks, nomor 1 lah ya penularannya. Nah, melalui sentuhan dengan luka atau selaput lendir dari tangan yang menyentuh permukaan yang terinfeksi. Ya, jadi perlu hati-hati. Nah, kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, dan terutama nih untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu yang hamil, yang baru lahir gitu ya, itu lebih aware gitu ya terhadap lingkungannya supaya tidak mudah tertular. Nah, kita punya apa aja nih ya? Kan tadi kita tahu ya, itu tidak bisa dicegah ya. Jadi siapapun bisa tertular.
tapi kita bisa menyiasati tubuh kita supaya imunnya tetap tinggi. Ya, kita tahu atomi color food vitamin C kita itu sangat tinggi ya, 550. Sebenarnya kalau kita sedang merasa badan kita, contohnya yang mana tadi ya, ini ya, kita dalam kondisi ini, sakit kepala, demam, kelelahan, eh, meriang, nyeri otot gitu ya, kita perlu minumnya 2000 mg per hari. Makanya ingat gak waktu zamannya COVID itu, ayo minum vitamin C-nya 2000 gitu ya. Itu karena memang tubuh kita memerlukan itu. Jadi kalau di kita 3 atau 4 saset per hari. Contohnya seperti itu ya, karena colorful vitamin C kita 550 mg. Nah, kenapa kita perlu juga vitamin B kompleks? Mungkin Ciri ini pernah bahas gak B kompleks di EC Malang, B kompleks kita. Nah, kalau gitu perlu nih nanti. Ya, boleh ya, B kompleks kita itu bagus banget isinya. Kalau ngebahas B kompleks rasanya harus tersendiri gitu ya, karena ini isinya lengkap sekali. Saya cuman semua vitamin B ada di B kompleksnya Atomy. Kenapa dia berbeda dengan B kompleks di luaran gitu ya? Saya mau sebut keunggulan The Atomy aja. Saya nggak mau ngomongin yang lain ya. Satu, dia tidak berbau. Dan bahannya itu semua bahan alami. Ya, nggak ada tambahan sama sekali. Ya, jadi bahannya benar-benar alami. Jadi aman untuk tubuh kita karena dia nggak ada logam beratnya. Dan yang utama adalah hemohim. Ya, jadi sebenarnya gini, hemohim kita tahu hemohim bisa untuk semua penyakit gitu ya. Dia memperbaiki peredaran darah tubuh kita. Nah, saya mau mungkin ini dari sisi yang lain ya. Jadi contohnya gini, contohnya selang yang berlumut ya, selang yang berlumut nih. Coba kita bayangin selang yang berlumut itu susah banget buat lewat air ya, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita perlu sesuatu untuk membuang lumutnya gitu ya, perlu obat kimia gitu ya untuk melunturkan lumutnya yang menempel di selang supaya berjalan dengan lancar. Atau bisa juga kita membayangkan mesin ya, mesin kalau yang beredar di mesin itu kan minyaknya ya, oli contohnya gitu ya. Mau mesin apapun dia perlu minyak untuk melumas, jadi pelumas. Nah, kalau itu nggak ada, jalan mesinnya jadi seret, jadi susah gitu ya. Nah, Atomy seperti itu ya, jadi dia sel darah kita pembuluh darah kita, bukan sel darah, pembuluh darah kita nggak ada yang bersih. Ya, contohnya seperti selang tadi, mesin gitu ya. Nah, hemohim ini dia akan melancarkan yang sumbatan-sumbatan ya, sumbatan di pembuluh darah itu dia lepaskan satu-satu. Nah, bedanya apa dengan suplemen lain gitu ya? Kalau hemohim, waktu dia melepaskan sumbatan itu langsung dia membuat jadi partikel yang kecil dan segera larut di dalam darah. Ya, contohnya seperti selang tadi, waktu kita memberikan bahan kimia gitu ya, itu di satu tempat lumut itu akan berkumpul. Ya, malah selangnya jadi benar mampet atau jadi pecah gitu kan. Nah, hemohim pembuluh darah ini sumbatan-sumbatan ini dia bersihkan. Jadi partikel-partikel kecil yang langsung larut di dalam darah. Dan waktu pembuluh darah kita bersih, ya, pembuluh darah kita udah bagus lagi, itu mudah sekali untuk bawa oksigen. Benar ya?
Nah, waktu dia gampang sekali, mudah sekali bawa oksigen, organ-organ tubuh kita akan jadi sehat. Nah, kita punya limfosit T, ya. Kalau kita ngomongin ada limfosit T, itu seperti komputernya kita gitu ya. Dia mengingatkan nih, ada ini loh, ada virus yang masuk gitu ya. Dan dia mulai membuat pertahanan, tentara membuat pertahanan. Salah satunya adalah sitokin. Sitokin ini protein. Dia akan melindungi organ yang terkena. Dia tutup gitu ya, supaya organnya tetap sehat. Nah, contohnya nih, saya nih kena di paru-paru gitu ya. Kena di paru-paru. Nah, paru-paru saya langsung dilindungi oleh si sitokin ini. Waktu kita membicarakan tentang badai sitokin, itu berbeda. Ya, kalau badai sitokin itu dia harusnya cuma keluar 100 ya, 100 bala tentara. Dia bisa keluar ribuan, malah menyerang gitu ya, menyerang organ yang harusnya dilindungi. Nah, hemohim ini dia juga keluar sitokin, tapi dia keluar sesuai yang diperlukan. Nah, ini kerjanya si limfosit T. Nah, limfosit T ini dia bisa mengatur ya. Jadi dia bisa mengatur berapa yang harus keluar, berapa, semua diperbaiki cara kerjanya. Ya, pertahanan tubuh kita semua diperbaiki oleh si hemohim. Jadi semuanya sehat. Itu cara gampang berpikir cara kerjanya hemohim. Nah, salah satunya adalah waktu kenapa kita makanya dapat vaksin, ya, dapat imunisasi. Kalau kita dapat vaksin itu kan virus yang dilemahkan, ya, contohnya varicella, ya, cacar air. Kita dapat vaksin varicella. Artinya itu untuk pemberitahuan kepada si limfosit, nih tubuh ini udah pernah kena loh. Jadi waktu dia kena, ya, benar-benar kena varicella, tubuh kita udah langsung tahu, itu dia si varicella lu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, limfosit ini mulai bikin pertahanan tubuh. Nah, hemohim kerjanya untuk apa di limfosit T? Nah, semakin usia bertambah, ya, semakin usia kita bertambah, cara mesin limfosit T ini semakin melemah sesuai dengan umur gitu ya. Nah, hemohim ini dia meningkatkan cara kerjanya limfosit T. Jadi masalah kena badai sitokin nggak mungkin lagi karena limfosit T-nya udah cakep gitu loh, seperti waktu masih muda. Ya, dimudahkan gitu ya. Semua sel-sel tubuh kita dimudahkan oleh si hemohim. Nah, satu lagi nih. Ini banyak pertanyaan, kenapa saya sering jawab pakai omega 3 gitu ya. Yang akan masuk ke Indonesia itu RTG. Ya, RTG itu sebentar, mana? Saya nyari HP saya dulu. RTG itu adalah sebentar ya. Apa-apa dok, aman dok. Dia bentuk trigliserid yang diesterifikasi ulang. Ya, artinya bahan-bahan yang harusnya non halal jadi halal, kira-kira gitulah. Ya, dia betul nggak Ciri nih? Saya sambil nanya Ciri nih. Enggak, kalau halalnya memang dari yang Alaska kan non halal, ini halal. Cuman kalau reesterified triglycerid kan memang dia pakai minyak jenuhnya, masuk all itu pakai minyak jenuh ya dok, atau minyak tak jenuh, saya malah lupa. Ya, dan kenapa dia diesterifikasi itu untuk mentoleransi, jadi efek sampingnya direndahkan. Ya, omega 3 itu untuk orang yang nggak cocok itu biasanya ada masalah dengan gas pencernaan, dengan pencernaannya. Nah, RTG ini diesterifikasi sehingga masalah efek samping itu benar-benar dihilangkan.
Kira-kira seperti itu masalah tentang RTG, ya artinya RTG itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang omega 3 ya, jadi RTG ini syukur banget, puji Tuhan, alhamdulillah masuk ke Indonesia dia itu halal ya. Jadi jangan ada pertanyaan lagi nih, dia benar-benar halal ya. Ikannya semuanya tuh dia halal. Nah, eh, omega 3 kalau kita ngomongin omega 3 selama ini kita tahunya hanya untuk apa? Jantung, untuk kolesterol. Betul kan ya? Nah, cara kerjanya dia di pembuluh darah ya. Waktu udah bersih nih sama si hemohim, kayak tadi ceritanya hemohim pembuluh darah dia udah bersih. Nah, si omega 3 ini dia sama, kira-kira tujuannya adalah membersihkan pembuluh darah. Tapi keuntungan kalau kita tetap minum omega 3 itu pembuluh darah kita seperti dilip apa ya namanya? Diselimuti gitu loh, ditutup gitu loh pembuluh darah kita sama si omega 3. Jadi nggak gampang nempel plak-plak lagi. Gitulah, itu manfaat utama. Dan dia bagus sekali untuk mata. Jadi nggak mudah kering. Ya, omega 3. Dan yang seringkali tidak disebut-sebut dimanapun, jarang sekali disebut-sebut, omega 3 ini tinggi sekali anti radangnya. Kenapa? Makanya saya selalu bilang ya, kalau ada infeksi berat minum omega 3 ya, karena pembuluh darahnya kita dibersihkan, kemudian diselimuti gitu ya, dilingkupi sampai nggak ada plak-plak lagi yang nempel. Dia itu anti radangnya sangat tinggi. Ya, jadi untuk yang sedang sakit kalau minum omega 3 itu untuk recovery-nya cepat sekali. Ya, itu kenapa saya selalu bilang, ayo minum omega 3. Ya, bahan saya cuma itu aja. Saya kembali ke itu ya, kembali ke saya, Dok. ke Zoom. Ya, terima kasih Dokter Vera. Tadi penjelasannya tentang virus yang kita sambung-sambung menjadi satu. Istilahnya virus dari Mpox sampai Saya soalnya nggak sempet itu loh, Ci, nggak sempet nambah-nambahin kemarin. Ya, karena kemarin saya langsung, Dok, kalian gondong ya hari ini ada cacar air lah. Ada cacar api juga ya, Dok. Ini kayaknya tadi ada pertanyaan kalau cacar api. Cacar api itu cacar monyet. Oh, cacar monyet. Iya, karena dia rasanya tuh panas gitu loh, Ci. Oke. Seperti terbakar. Dia cacar monyet ya, itu. Jadi kalau member saya kena cacar monyet, jadi selain pencegahan berarti pengobatannya tetap hemohim, vitamin C, B kompleks, plus omega 3, Dok. Omega 3. Ya, kalau misalnya nggak ada omega 3 karena masih Korea, sebenarnya kita pun kemarin tuh saya minta request omega 3 tuh karena kan sebenarnya udah proses BPOM dan yang akan masuk Indonesia kan memang yang RTG ya rencananya Atomi Indonesia. Cuman jangan tanya kapan karena memang sudah sebenarnya Atomi Indonesia sudah memproses RTG kita dan pertanyaannya adalah kenapa misalnya saya tanya ini kalau misalnya kayak begini kasih apa ya? Dikasih ini banyak kan ada omega 3-nya lah. Ini jawabannya dijawab karena memang anti peradangan yang sangat tinggi, anti inflamasinya tinggi sekali, juga ternyata bagus juga untuk mata yang kering, sering kering dan juga tadi menyelimuti supaya tidak berlumut istilahnya gitu ya. Istilahnya supaya pembuluh darah ini nggak gampang berlumut lah. Kalau membersihkan lumutnya harus dengan hemohim. Nah, B komplek kita, ya kapanlah kita bahas dok kalau misalnya mau ngomongin B komplek lebih dalam. Sebenarnya saya tipe orang yang nggak agak menyepelekan B komplek. Dalam arti kadang minum, kadang enggak. Karena gimana pun kebanyakan pipisnya jadi kuning. Sama satu pertanyaan dok. Orang minum B komplek katanya nafsu makannya meningkat. Lah, ini bener nggak sih dok? Ada yang takut tuh minum B komplek karena takut tiba-tiba jadi nafsu makan meningkat. Gitu. Ya, tadi saya ngelihat ada cacar ular. Ya, tadi saya lupa bahas cacar ular itu herpes. Siapa yang pernah kena herpes zoster? Ya, herpes zoster itu juga virus binatang tuh ya.
itu dia cuma satu bagian. Contohnya seumpama di paha gitu ya, dia muncul di paha. Itu cuma di situ aja. Nah, mirip-mirip gitu ya, bintik-bintik ruang bernanahnya tuh mirip. Tapi kalau herpes zoster cuma di satu bagian. Kalau mpox itu di seluruh tubuh. Gitu ya. Tapi bentuknya itu mirip. Tadi apa Ci? Kok kenapa minum B kompleks jadi Katanya takut, banyak artikel yang juga menyampaikan bisa menambah nafsu makan, Dok. Ya sebenarnya enggak Ci, semua suplemen ya itu karena gini, waktu tubuh kita kekurangan, contohnya kekurangan vitamin B gitu ya, tanpa kita sadari kita kekurangan, waktu kita diisi itu kan sehat gitu loh, ya. Jadi itu masa-masa doyan makan sebenarnya bisa kita siasati. Semua juga. Waktu saya pertama minum Hemohim, berat badan saya naik. Ya contohnya gitu, ya. Karena gini, apa yang selama ini tubuh saya kurang itu dipenuhi oleh si suplemen, gitu ya. Nah, begitu juga sama B kompleks sama. Nah, itu sementara kita bisa siasati. Jadi waktu kita pengen makan terus, ya jangan makan soto Betawi gitu ya, jangan makan apa kalau di sana gitu ya. cingur ya, rujak cingur, jangan. Tapi makanlah buah-buahan, banyak minum ya, karena waktu tubuh kita lapar itu kadang sebenarnya bukan lapar, kita kekurangan minum. Tapi otak bacanya itu lapar, jadi cepet-cepet kita makan, padahal sebenarnya tubuh kita tuh perlunya air. Ya, contohnya seperti itu. Ya, jadi itu efek pertama dari tubuh kita. Tapi jangan takut ya, kita bisa siasati dan itu sementara. Ya, hanya sementara. Betul. Sudah terjawab ya teman-teman yang minum Hemohim kok tiba-tiba jadi nafsu makannya banyak, minum B kompleks kok takut nafsu makannya meningkat karena tubuh kita udah sehat sehingga nafsu makan jadi istilahnya karena udah sehat jadi kayak nafsu makan sebenarnya bukan nafsu makan ya lapar mata sebenarnya lapar pengen makan semuanya enggak. Kasih nama dokter Dara ya. Jadi sebenarnya banyak minum air putih karena memang bukan lapar tapi kurang minum juga. Oke, next. Bu Kurta, ciri dan penularannya sudah jelasin tadi ya, Bu. Lalu Yolanda, anak usia 2 tahun sama 5 tahun, apa boleh minum vitamin C 1 saset? Punya Atomi, Dok. 550 mili, 2 tahun sama 5 tahun. Halo? Kayaknya ngelek ya. Sebenarnya kalau dia dalam kondisi tidak sehat seperti saya bilang itu boleh 1 saset ya, tapi kalau tidak itu setengah saset ya. Cuma kita tahu sendiri vitamin C kita tuh enak gitu kan ya. Kalau anak-anak bilang tuh seperti permen gitu kan ya. Jangan lebih dari 1 kalau kita mau kasih 1 gitu ya. Ya, jadi sebenarnya gini, semua aman. Kita mau kasih Hemohim 1 saset pun nggak apa-apa, ya semua aman. Tapi saya selalu memberikan pengertian gini, anak kecil itu jaringan tubuhnya masih bagus, ya. Kita bukan ngomongin yang sakit ya. Pada umumnya semua dalam kondisi bagus. Walaupun dia sakit, itu recovery-nya cepat. Nah, kalau kita sering kasih dia sesuatu yang sebenarnya dia belum perlu gitu ya, tubuhnya tuh jadi manja ya. Nah, anak kecil itu kan bisa kita siasati dari makan ya, makan, dari minum susu apa semuanya itu dia recovery-nya cepat ya. Tapi kita tuh sering gini menyamakan kondisi tubuh kita orang dewasa sama anak kecil tuh sama, sebenarnya beda gitu ya. Jadi bijak-bijaklah gitu ya untuk anak-anak kecil yang rasanya belum perlu ya nggak usah ya. Semua dikasih gitu ya, semua dikasih suplemennya. Sebenarnya dia cuma perlu vitamin C aja ya, gitu loh. Maksud saya gitu. Jadi kita harus bijak. Oh ini memang lagi sakit, bolehlah kita kasih Hemohim.
bolehlah kita kasih yang lain gitu ya. Tapi kalau kondisinya sehat nggak perlu, karena anak kecil itu recovery untuk sakitnya cepat sekali ya. Uh, Atomi punya semua produk itu apa tuh uh, tidak ada logam berat, betul ya Ci ya? Iya, bagus. Karena saya masih terdengar, masih ya. Atomi semua logam, tidak ada logam berat. Jadi nggak ada kecil sekali orang alergi terhadap produknya. Putus-putus dok. Ya, kecuali ada sekali dia nggak bisa gitu ya. Itu yang saya mau garis bawahi adalah di dalam tubuh yang sehat itu kan limfositenya masih bagus gitu ya. Nah, kita jor-joran kasih semua suplemen ya, semua kita kasih. Bagaimana kabar dengan autoimun kita? Ya, itu bisa muncul jadi autoimun karena imunnya terlalu overdosis gitu loh. Malah itu akan timbul ke autoimun gitu ya. Autoimun tahu kan ya, imun yang menyerang tubuh kita sendiri. Ya, jadi bijak-bijaklah. Terutama kalau kita menawarkan ke orang lain, ya, ke calon customer kita atau jaringan kita ya. Dia sakit, coba tanya ada autoimun atau enggak. Karena kita perlu hati-hati ya. Kita kasih banyak-banyak, ternyata autoimunnya semakin menyerang. Karena saya udah menemukan loh di beberapa orang yang sebenarnya kayak kita nih Luci, kita lain jaringan gitu loh. Ya. Dia udah kasih, jadi ini cerita sebenarnya ya saya sedih gitu ya, tapi pengen ketawa juga gitu ya. Jadi dia udah menawarkan, dia udah kasih banyak gitu ya, ternyata kolaps, pasiennya kolaps. Udah gitu dikasihnya ke saya, jadi saya harus ketemu sama keluarganya. Itu nggak 1-2 kali loh. Ya nggak apa-apa sih buat saya, nggak apa-apa. Cuma saya dalam hati gini, enak ya dia yang menawar, dia yang dapet, saya yang kena getahnya diomelin sama keluarga. Itu yang bikin kadang saya pengen ketawa gitu ya. Nah, bijak-bijaklah gitu ya. Jadi waktu kita menawarkan, bukan menawarkan, kita bercerita ke orang lain, coba ditanyakan dia ada penyakit apa ya, ada autoimun atau enggak gitu Pak, gitu ya. Itu perlu kita tanyakan gitu ya. Suara saya hilang-hilang ya Ci? Iya, sempat putus-putus juga, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya sebenarnya mau dimatiin layarnya juga nggak enak nih ngobrolnya ya. Iya. Dok, ini mumpung masih autoimun ya, barusan ngomong autoimun. Sebenarnya kalau autoimun tuh pakai Atomi boleh nggak sih dok? Hemohim gitu. Ada beberapa kasus ya. Ini sih yang saya ketemu ya. Jadi ada teman, ada saudara gitu ya. Bisa sembuh autoimunnya karena di hemohim kita kan memang ada bahan yang buat autoimun gitu ya. Nah, itu sebenarnya tergantung dari dokternya. Jadi dokter itu ada 2 aliran nih Ci ceritanya ya. Yang konvensional dan holistik gitu ya. Kalau yang konvensional bilang itu nggak boleh. Harus dari obat medik semuanya. Ya, kalau holistik itu yang udah mulai mengenal dunia luar, kalau saya bilangnya ya, bisa menerima gitu ya. Jadi mereka bisa, kalau yang holistik itu menggambarkan seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat grafik ya, kalau kita minum obat, contohnya obat medik nih ya, itu ada perbaikannya itu cepat gitu naik. Tapi ujung-ujungnya kalau keseringan kepake ada efek samping, itu turun ke bawah, jadi patal kudanya itu naik ke atas. Berbeda sama suplemen ya. Kalau suplemen itu dia kurvanya dari turun ke bawah, itu artinya waktu kita minum suplemen itu
yang jelek-jelek dalam tubuh kita dikeluarin dulu gitu loh. Itu yang kita sebut detox, ya, detoksifikasi. Dia detox, itu keluar semua. Itu jangan dihentikan karena suplemen itu baru kelihatan berfungsi dalam tubuh kita, ada efeknya itu 3 bulan sebenarnya, ya. Jadi kalau tiba-tiba dia muncul bilang gini, Kiri ini saya baru minum 2 saset udah sembuh loh, itu belum, ya, hati-hati karena benar-benar dia rasanya sembuh itu kurvanya naik sampai ke atas itu sekitar 3 bulan, ya. Jadi dua hari mungkin ada efeknya, tapi nanti detoksnya bakalan keluar tuh yang jelek-jelek di hari-hari kemudian, ya. Jadi itu yang perlu kita tahu, ya. Itu kata dokter-dokter tim medik yang holistik, ya. Tadi pertanyaannya apa sih? Autoimun. Nah, autoimun boleh nggak dikasih? Boleh. Saya selalu memberikan dia mau autoimun atau bukan, saya menghindari segala yang namanya efek nggak suka nanti atominya yang disalahin, punya produk jelek gitu ya. Saya selalu memberikan dari efek paling kecil, setengah saset per hari, ya, sampai 3-4 hari. Nggak ada efek apa-apa, boleh dinaikin ke 1 saset, ya. Kalau sampai 1 saset ternyata dia bilang, kok badan saya gemeteran nih, contohnya gitu ya, jangan dihentikan, turun ke setengah saset atau 1 saset tapi per 2 hari minumnya, sampai badannya bisa menerima hemohim. Jadi kita ngomongin hemohim ya, padahal sih produknya banyak, hampir semua produk dilakukan seperti itu, ya. Nah, kalau dalam 1 saset itu dia udah enak nih badannya gitu ya, dinaikkan lagi jadi 2 saset, ya, 2 saset, dinaikkan lagi. Ada juga yang dari setengah saset dia nggak bisa, tapi harus dicampur air, ya. Jadi bukan diberikan dalam kondisi pekat, ya, tapi dia dicampur air, itu bisa. Contohnya kakak ipar saya, dia punya sakit lambung yang sangat parah. Nah, itu nggak bisa, karena vitamin C aja nggak bisa. Jadi saya bilang campur sama air, jangan detoksnya itu akan berakhir. Ya, itu malah jadi salah. Tapi teruskan, tapi diberikannya dikasih jeda waktu. Contohnya seperti itu, ya. Ci, mumpung inget nih Ci ya, kalau kita ngomongin masalah, kan ada yang bilang kalau minumnya dengan pengencer darah itu perlu dikasih waktu, Kak, jeda waktu gitu ya. Nah, pengencer darah itu cara kerjanya, saya gambarannya soalnya network Bentar dok, putus. jelek terus. Bentar dok. Jadi gambarannya gini, kalau apa cara kerjanya, putus-putus. Ya, tadi sempat putus-putus. Lah, cara kerjanya gimana nih dok? Tadi hilang. Bentar ya. Aduh, ini Apa-apa? atau saya ganti ke ini ya, Ci. Ke HP? Ganti ke HP. Boleh. Bentar ya. Ya, nggak apa-apa. Saya keluar dulu, yang lain jangan kabur ya. Enggak. Saya keluar dulu. Masuk dulu aja, masih bisa. Masuk dulu aja. Ya, nggak apa-apa, Ini Mas. Ke HP dulu ya, aja, Dok. Ya, oke. Jadi saya sendirian ini. Ya, buat teman-teman, ini sambil menunggu Dokter Vera, ini kalau dilihat pertanyaannya, ya, yang saya bisa jawab dulu ya ini ya. Juliana, ada nggak kalau cari omega 3 yang berasal dari salmon? Bagaimana dengan RTG-nya Atomi? Kalau RTG-nya Atomi itu pakai anchovy, Ci. Anchovy itu ikan teri, tetapi ikan teri yang istilahnya di laut kedalaman yang sangat dalam sekali, di mana airnya itu bersih, istilahnya tidak terkontaminasi apapun. Yang saya baca seperti itu. Jadi sebenarnya bukan masalah ikannya dari jenis apa, tapi apakah dia ikan yang istilahnya dari laut yang paling dalam dan dia istilahnya yang mengandung EPA-nya tinggi, terus tidak terkontaminasi dengan istilahnya hal-hal yang, ya, kalau mau ngomong kayak
polusi dan lain-lain mereka karena udah di ikan yang paling dalam. Pakai ikannya anchovy. Kalau kita ngomongin teri ya, lah itu RTG-nya atomi lah. Kalau yang ikan salmon saya uh, nggak tahu kalau yang ikan salmon, kalau yang Omega Alaska bukan salmon juga sih. Ya, kalau ini yang saya tahu dulu ya. Oke, Halo Ci, ya sudah muncul dok. Sebentar, di mana? udah, Ini. Oke lah, aman dok. udah Ya, aman. Sekarang suara aman ya. aman. Pengencer darah gimana dok? Pengencer darah itu cara kerjanya tiap tiap obat tuh berbeda ya. Ada yang 6 jam ya. Efek-efek kerjanya obat tuh ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam ya. Jadi kadang saya bingung kalau orang nanya, jeda waktunya berapa banyak? Jadi saya suka nanya, dapat pengencer darahnya apa? Ya. Karena saya jadi bisa tahu, oh ini dia harus berapa jam. Tapi amannya itu adalah 8 sampai 10 jam ya. Kalau mau amannya udah langsung aja semuanya 8-10 jam. Kenapa kita harus membedakan ya? Itu sama juga dengan Hong Samdan. Hong Samdan juga ada efek pengencer darah ya. Eh, karena kalau kita memberikan berdekatan, takutnya pembuluh darahnya tuh nggak kuat. Nanti dia pecah, kasihan ya, kasihan. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Kalau kita mau kasih, gimana kalau kita kasihnya dua, Hong Sandam dan Hemohim, ya silakan. Yang diberikan berdekatan Hong Sandam dan Hemohimnya ya, bukan obatnya gitu ya. Untuk pasien tertentu seperti hipertensi ya, jadi Hong Samdan itu ada efek yang sebentar tuh meningkatkan tekanan darah ya. Jadi itu harus hati-hati. Itu efek ginseng merah ya. Efek ginseng merah sementara dia ada lonjakan gitu loh. Cet dia naik. Nah, itu kita perlu hati-hati ya. Ada pasien yang nggak kuat ya, ada orang-orang tertentu yang nggak kuat waktu lonjakan itu terjadi, sakit kepala ya. Kita menghindari dia sakit kepala atau sampai pecah pembuluh darah gitu ya. Jadi eh, kalau memang dia ada hipertensi ya, ada hipertensi itu jangan berbarengan antara ginseng merah dan hemohip ya. Kasih jeda waktu 1 jam 2 jam, tapi jangan berbarengan bersamaan. Ada orang yang kuat ya. Kalau kita melihat, jadi gini, eh, betapa bijaknya kita gitu ya, kalau kita bercerita ke orang itu tidak menyesatkan. Betul kan ya Cirini gitu ya. Tuh. Banyak sekali beredar saya lihat di reel itu bikin minuman hemohim sama ginseng merah dijadiin satu Hmm. gitu ya. Untuk orang yang sehat seperti Cirini itu aman. Hmm. Tapi orang yang ada hipertensi seperti saya itu tidak aman. Nah, kita nggak boleh samain ya, kita nggak boleh bikin reel atau apa memberitahu orang disamakan nih semuanya gitu ya, karena setiap orang itu berbeda ya. Contohnya seperti itu ya. eh, Tadi udah terjawab ya, Sudah. udah ya. Nah, tadi saya lihat ada pertanyaan, saya ngacak nih ya, pas dia muncul ada di saya, jadi saya ingat, saya coba jawab. Bagaimana kita tahunya tentang autoimun? Itu periksa lab titer ANA namanya, ANA, titer ANA. Minta aja. Nanti waktu kelihatan tuh, biasanya di bersamaan dengan pemeriksaan vitamin D. Karena biasanya di autoimun itu vitamin D-nya rendah. Nah, jadi diperiksa titer ananya langsung minta, aduh namanya apa ya? Kan biasanya titer ana tuh langsung ketahuan tuh. Oh, ini dia autoimun. Nah, kita minta yang jenis autoimun tuh jenisnya ratusan kalau sekarang. Kalau dulu kan kita taunya apa? Lupus, Bos. ya. Cuma Ya. lupus aja yang kita tahu itu autoimun. Ini sekarang ratusan. Dan semua penyakit itu ada keturunan atau dia autoimun atau memang dari tubuh kita sendiri. Contohnya cancer, Hmm. ya. Sekarang kalau cancer itu langsung diperiksa dia autoimun atau bukan.
Diabetes juga gitu. Diabetes dia autoimun atau bukan. Biasanya tipe 1 itu yang kenanya dari waktu anak-anak itu dimasukkan ke eh, autoimun. Ya, jadi semua penyakit sekarang langsung dilihat ini penyebabnya apa, Hmm. gitu ya. Oke. Siap, untuk autoimun sudah dijawab ya. Ini ada Pak Damian ini, Bapak atau Ibu, dok, anak saya terkena gondong kok lama ya sembuhnya. Nah, ya, eh, memang gondong itu agak lama ya, karena kelenjar parotisnya itu susah sekali untuk cepat kempesnya gitu ya. Itu, nah itu mams itu jadi gini loh, Bapak Ibu ya, semua virus, mau virus apa sebut virus apapun, itu hanya bisa dilawan dari daya tahan tubuh kita, gitu ya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya kita rendah, ya dia lama sembuh atau malah terjangkit oleh infeksi sekunder. Itu yang bikin lama gitu loh. Tapi khusus untuk MAMS memang ada banyak kasus itu lama, Pak. Bisa 1-2 minggu dia baru bisa sembuh. Ya, Anak-anak berarti sama nih kasihnya dok, hemohim, Vitse sama. sampai Ya, jadi sampai berapa ya minggu? jadi kan tadi kita ngomongin itu masalah pencegahan ya, Ci ya. Hmm. Pencegahan. Jadi Hmm. kalau pencegahan itu kan meningkatkan daya tahan tubuh kita, sebenarnya kalau mau ngomongin, kita bukan ngomongin PV nih ya, Ci ya. Ya, ya, ya. Nah, kita Ya, ngomongin tuh. vitamin C aja udah cukup gitu Oke. ya. Hmm. Nah, itu kenapa saya sampai 4 gitu ya. Itu dalam kondisi kita udah sakit, udah terjangkit, itu boleh 4-4-nya. Tapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita aja tuh sebenarnya vitamin C dan apa tuh B kompleks itu cukup. Itu untuk anak-anak ya. Anak-anak ya. Sorry. Eh, untuk anak-anak vitamin C, tapi untuk usia-usia kita yang memang usia, jangan usia kita, kiri ini mas saya jauh, mulai 40 tahun ke atas, ya, itu memang nggak cukup vitamin C aja, gitu loh. Ya, Hmm. kita perlu B kompleks, kita perlu hemohim, kita perlu omega 3 gitu ya, supaya tubuhnya nih, sel tubuh kita bisa muda lagi. Kayak ciri ini tuh, lihat. Aduh. Ini dibilang 40 tahun ke atas saya nggak ngaku nih. Ya, emang agak lama. Berarti kalau anak-anak sebenarnya pas dia sudah sakit, vitamin C boleh sampai 4 ya dok. Istilahnya untuk anak-anak nih ya. Ya. Oke, itu Pak Damian ya atau Ibu ya. Cik Yuliana pertanyaannya udah terjawab ya tadi, ikannya RTG ya, ikan yang paling Itu bawah ya, itu sebenarnya bukan ikan teri sih ya, Ci. Ikan sendok sejenis ikan teri ya, gitu ya. jenis ikan teri ya. Ya, Dok, ini ada orang minum 1 saset hemohim tubuhnya bergetar. Kenapa ya dok ya? bergetar karena cinta kali itu, terlalu cinta sama hemohim itu. Ya, itu yang saya bilang tadi itu detox ya. Ya, ada reaksi dari tubuh kita. Kan Hmm. kalau kita lihat dari M-nya itu modulasi ya. Modulator tuh dianya hemohimnya. Itu kan dia dia mencukupi gitu ya, membuat kita normal. Kalau kita kelebihan itu dibikin jadi normal, dikurangin. Kalau tubuh kita kurang itu ditingkatkan, ya. Itu tuh bahasa biasanya tuh seperti itu. Jadi kok tubuh saya bergetar? Contohnya gini, waktu saya minum hemohim itu saya kondisinya memang lagi diet gitu ya. Minum hemohim kenapa saya jadi doyan makan? Nah itu karena ternyata tubuh saya itu banyak kurangnya. Di dietnya tuh nggak bener ya. Jadi malah banyak yang terbuang. Nah itu dicukupi sama si hemohim. Nah kenapa tubuhnya bergetar? Yaitu terjadi proses modulasi itu ya, detoxnya itu. Jadi jangan di stop, Oh, kurangi atau dikasih jeda waktu ya. 2 hari. Biasa 1 hari sekali jadi 2 hari sekali gitu ya.
Ya, atau diencerkan tadi ya dok ya. Ya, diencerkan. Teresa, dok, waktu saya minum B-kompleks pipisnya kan kuning. Itu memang seperti itu dampaknya atau karena tubuh Ya, kita tidak bisa menyerap suplemen itu? oh enggak, memang itu apa sih limbah yang terbuang ya itu. Kalau enak kalau B kompleks nggak bau. Kalau yang B kompleks di luaran, kita kencing pun Baunya kuning banget dan ya. bau. Kencingnya aja bau kimia ya dok ya. Tapi kalau Bau kuning ya kimia. pasti ya kalau Ya vitamin pasti, itu kan efeknya aja. ya. Tapi Efek yang bukan karena limbah yang terbuang. ya bukan karena ginjal kita nggak bisa nyerap kan. Oh, bukan. Kebanyakan orang-orang. Nah, itu di propektamin pun sama karena memang ada vitamin B-nya sehingga pipis air seninya juga kuning seperti kayak kita minum konsumsi B kompleks karena memang ada vitamin B-nya di dalam propektamin ya. Pak Dani, Dok, saya sempat baca untuk yang kena gondongan dianjurkan konsumsi vitamin C. Sedangkan dalam artikel yang lain disebut bahwa untuk anak yang kena gondong tidak dianjurkan konsumsi makanan atau minuman yang asam. Apakah Fit C Atomi masih bisa dikonsumsi untuk penanganan gondong karena rasa asam vitamin C Atomi kan cukup tinggi? Tuh, Dok. Eh, Asam ini bukan berarti rasa asam ya, Pak. Jadi asam dan basa, gitu kan. Nah, eh, di tubuh kita tuh dalam tubuh kita tuh basa, ya. Nah, vitamin C kita itu sifatnya basa, Pak. Dia bukannya asam, beda. Asam dan asam itu beda, ya. Oh, Ya, jadi asam dan basa. Lihat pH. Itu pelajaran kimia tuh dulu ya. pH asam berapa, pH basa berapa. Nah, sifatnya suplemen vitamin C kita tuh basa, bukannya asam. Nah, contohnya nih, contoh jeruk. Jeruk nipis itu lemon itu asam, ya asam, tapi dia sifatnya basa. Makanya kenapa orang sakit mah boleh minum itu. Beda sama jeruk yang makan. Jeruk jeruk apa ya? pas jeruk baby. Jeruk Medan lah Bukan, contohnya. oh ya jeruk Medan, jeruk keprok. Nah, jeruk keprok. Nah, itu dia sifatnya asam. Oh, beda ya dok ya. Oh iya. Ya, dia sifatnya asam. Kenapa orang sakit mah nggak boleh makan jeruk? Karena dia sifatnya asam. Bukan asam ya, asam dan basa. Itu. Oh, jadi vitamin C kita bukan asam ya, jadi boleh untuk Ya, mengoles basa. untuk yang gondong. Oke, dok, untuk yang sedang kemo karena kanker payudara, lalu minum hemohim baiknya kapan? Ada yang minum setelah 2 hari kemo, tapi begitu minum nggak lama langsung mual dimuntahkan lagi hemohimnya. Boleh saran nggak dok, baiknya konsumsinya bagaimana dan konsumsi suplemen apa aja? Kemo dok, payudara kanker payudara. Ya, jadi masalah ngomongin kemo ya hemohim itu di eh, PubMed kita tuh Ci. Hmm. Ya, itu pembahasan tentang kenapa pertamanya hemohim dipakai di pasien kanker itu ada di situ semua. Jadi singkatnya ya, hemohim ini meningkatkan eh, obat anti kanker yang dipakai dalam tubuh kita. Ya, contohnya kan kemo itu kan anti kanker, ya obat anti kanker. Obat obat OBH itu anti batuk gitu ya. Jadi apa aja yang buat kanker? Kemo, radiasi gitu ya. Waktu kita minum hemohim itu dia meningkatkan kerjanya si anti kanker ini berlipat-lipat sambil menutup menutup sel kanker itu. Jadi mati lama-lama sel kankernya. Langsung diselimuti gitu, ditutup gitu loh sama hemohim. Jadi sel kankernya mati. Itu cara kerja si apa hemohim di sel kanker. Ya, kapan minumnya? Kalau saya menyarankan 12 jam sebelum kemo dan 12 jam setelah kemo. Kenapa? Karena ya itu biar nggak terbuang. Ya, kalau dia deket-deket kemo dikasih, takutnya itu kan sifatnya panas. Hemohim panas, kemo itu panas. Itu tubuhnya nggak kuat.
ya. Tapi kalau 12 jam sebelum kita kasih itu dia malah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, jadi kerjanya si kemo ini ditingkatkan sama si jadi hemohim tuh cakep banget deh kerjanya. Dia matiin sel patogen, tapi bersama dengan itu dia meningkatkan imun tubuh kita, gitu ya. Dan kenapa 12 jam setelah itu? Ya itu biar buat kerjanya si tubuh kita ini kuat gitu loh. Hmm. Buat tubuh kita sendiri yang dapat kemo itu dia tubuhnya kuat gitu untuk nerima eh, kemo dan juga hemohim. Ada beberapa pasien tuh nggak kuat, tapi ada satu eh, bukan pasien saya, teman saya dia tuh udah stadium 4. Itu hemohim harus dia pegang. Jadi waktu saya mengenalkan, lucunya nih ya, waktu saya cerita tentang bisnis atomi ke dia, saya tuh bawa-bawa kardus hemohim yang kotak kecil itu loh, Ci. Hmm. Tahu-taunya dia tuh selama saya ngomong dia cuma ngeliatin tuh kotak aja. Terus dia bilang gini, saudara saya nyuruh saya minum itu tuh katanya gitu. Hmm. Akhirnya saya cerita tentang hemohim, wah dia dia malah senang. Itu hemohim harus dia minum setelah kemo, ya, karena dia bilang kalau nggak dia nggak akan kuat berdiri. Ya, jadi tiap orang artinya kan memang berbeda-beda cara nerimanya gitu ya. Hmm. Dan kalau habis kemo itu badan dia lemes, dia cuman duduk di tempat tidur tuh sambil ngemutin itu loh, hemohim. Emo. Dia dia embutin itu hemohim, dia bilang dia seperti punya tenaga baru gitu. Ya, padahal saya kan bilang 12 jam. Oh, nggak bisa. Saya malah langsung katanya. Efek itu sebelum muncul dia udah langsung sebentar ya saya mengeluarkan peliharaan-peliharaan saya dulu. Iya, 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 iya. Oke, ini pertanyaan makin ke bawah makin dalam. Oh, saya pernah kena herpes diolehin semalam ternyata herpesnya hilang luar biasa. Kenapa minum hemoin jadi ngantuk? Oke, ya nanti saya jawab pertanyaannya ya. Ya, ya Ya, Ci. ya, oke, siap. Ini tadi tentang kemo ya. Itu tadi setelah 2 hari setelah kemo apa udah agak telat ya dok ceritanya gitu ya? Dia kan Eh, nggak langsung apa-apa minum aja, tetap tetap dilanjut, aja minum gitu. Iya. diencerin aja mungkin ya. Ya, mungkin kalau memang rasanya tubuh nggak bisa terima itu diencerin aja, Oke, ya. ya. Selain hemoin ada ini nggak sih buat orang-orang kemo dok? Ginseng merah lah. Red ginseng ya. Oke. Ya. Oke, Bu Melia, mau tanya dok, suami saya beberapa hari lalu demam 3 hari, tapi cuman waktu tertentu, misalnya sore sampai malam 37,5. Konsul ke dokter bilang sepertinya kena virus, tapi setelah 3 hari itu kok suhunya malah turun jadi 35 derajat dalam beberapa hari ini, tapi tanpa gejala penyerta lainnya. Apa yang disarankan sama dokter Vera ya kira-kira kalau kayak gitu? Eh, jadi gini, kalau 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 kita lihat gejalanya DBD dan tipes, sebenarnya kan tipes bukan penyakit virus ya, dia bakteri. Itu dia mirip. Jadi biasanya kalau panas nggak turun 3 hari kemudian dia periksa lab gitu kan. 3 hari periksa lab, periksa ya yang berhubungan sama DBD dan eh, Widal ya periksa tipes. Nah itu memang gejalanya sangat mirip. Nah kalau masalah eh, DBD kita membicarakan tentang DBD dulu atau virus yang kalau memang kita belum tahu, dokter-dokter tuh suka main gampangnya aja soalnya ya. Jadi eh, dia sebut aja virus unknown gitu ya, virus tidak dikenal ya, karena memang pertamanya semua semua gejala itu mirip gitu ya. Jadi eh, itu panasnya itu panas tinggi lebih dari 37 ya.
Nah, di DBD ada masa-masa dia bentuknya itu seperti tapal kuda, suhunya. Ada masa-masa setelah 3 hari, 3 sampai 5 hari itu dia normal atau turun, jadi dingin. Tapi setelah 5 hari dia akan kembali lagi. Itu waktu dia kembali itu mulai terinfeksi, ya, terinfeksi, keluar gejala panas tinggi lagi. Itu biasanya adanya di DBD. Kalau tipes itu dia munculnya di eh, sore ke malam, itu tinggi sekali. Kalau hari-hari biasa eh, tubuhnya sehat gitu ya, cuma lemes, sumeng-sumeng aja gitu ya, demam ringan. Tapi waktu sore ke malam dia tinggi sekali. Jadi kalau kita mau tahu itu itu benar infeksi virus atau bakteri, ya sebaiknya periksa lab ya, di eh, darah lengkap ya, dari darah lengkap nanti ketahuan. Akhirnya saya melihat mukanya, wajahnya Ibu Laurentina, Ibu Yana ya, yang biasa ngobrol di grup. Ya, Ci, suaranya belum. Alah, tadi pertanyaan bagaimana caranya autoimun tadi sudah dijawab ya pakai ANA tadi ya dok ya, sama cek vitamin D-nya ya. Lalu suplemen apa yang pas untuk kondisi demam? Suplemen nih, suplemen Pak obat, suplemen. Ya, Suplemen hemohim lah. hemohim ya, hemohim. Ya, Kai. Dok, apa benar bila sudah terbiasa makan obat dokter, apabila digabungkan dengan hemohim bisa mengurangi resiko gagal ginjal? Mungkin obat ini ya, obat yang penyakit degeneratif. rutin. Ya, Ya, rutin. degeneratif. Ya, Ya, degeneratif. jadi jangan salahin hemohimnya. Ya, biasanya kalau penyakit degeneratif itu harus minum obat rutin. Ya, Mm-mm. harus rutin terus diminum. Nah, kalau kita minum suplemen, itu bukan berarti obat rutinnya di stop. Mm-mm. Ya, yang menyetop atau mengurangi itu adalah dokternya, ya, bukan Anda. Ya, jadi eh, contohnya nih, diabetes ya, diabetes, dia tetap harus minum obat rutinnya Mm-mm. sambil dikasih hemohim. Per 3 bulan periksalah HbA1-nya. Kalau HbA1-nya berkurang, ya, dia turun, HbA1 turun. Nanti yang menentukan tetap minum atau enggak obat dokternya itu dokternya. Obat mediknya itu dokternya. Biasanya disebut stabil jika HbA1-nya, HbA1 kan periksa per 3 bulan. Selama pemeriksaan 3 kali, jadi 9 bulan ya, itu stabil. Itu stabil, itu baru bisa dikurangin, Mm-mm. bukan di stop. Jangan sekali-sekali menyetop obat rutin waktu kita minum suplemen. Oke. Ya, karena suplemen ini membantu cara kerja sorry salah. Suplemen ini membantu tubuh kita untuk menyembuhkan diri sendiri, gitu loh. Ya, dia membantu tubuh kita melawan penyakit itu sendiri. Jadi nanti obatnya itu dikurangin, ya. Kalau saya menemukan itu di klinik, itu akan saya kurangi secara bertahap sampai pasiennya boleh bebas dari obat rutin, Mm-mm. gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali mendadak stop, ya. Kalau Anda berani untuk stop, sering-seringlah periksa lab, ya, per 1 bulan, ya, per 3 bulan, gitu. Itu dicek. Jangan tiba-tiba melonjak, udah susah, sulit lagi kita tangani nanti, ya. Ya. Dok, Stefani, kalau anak saya sebulan sekali atau paling lama 2 bulan sekali pasti bapil. Kadang kalau sudah batuk pilek, batuk bisa 3 minggu lebih. Itu apa termasuk autoimun nggak ya? Atau ada anjuran harus cek apa? Anak saya 13 sama 4 tahun. Yang besar tiap pagi bangun tidur pasti bersin. Kenapa ya dok? Eh,
kalau siapa yang pernah tinggal di Eropa? Nah, kalau di Eropa itu ya, eh, kalau berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, anak datang dengan sakit sakit flu gitu ya, batuk bapil, itu segera diberikan antibiotik gitu ya. Selain obat simptomatiknya, obat simptomatik itu yang mengurangi gejala ya. Kalau kita di Eropa itu dianggap normal kalau setiap bulan kita bapil, kita flu ya. Jadi dia nggak gampang-gampang kasih antibiotik ya, karena antibiotik itu malah menurunkan imun kita gitu ya. Antibiotik itu menurunkan imun kita. Eh, Artinya apa? Eh, Virusnya, bakterinya jadi tambah naik gitu ya. Itu sebenarnya alami, cara kerja alami dari tubuh kita. Nah, bedanya ya itu. Jadi sebenarnya setiap bulan kita bapil, kita flu itu wajar. Ya, cuma karena di Indonesia ini memang beda dong cuacanya, udaranya sama di Eropa gitu ya. Jadi kenapa diberikan itu? Langsung diberikan supaya infeksi sekundernya nggak muncul. Tujuannya yaitu ya. Nah, kalau mau dicek ya silakan dicek autoimunnya gitu ya. Benar gak nih? Kok sampai kalau udah flu tinggi? Tapi coba diperhatikan pola makan anaknya. Cukup gak gitu ya? Imunnya memang benar bagus atau enggak? Ya, kadangkala kita enggak aware gitu loh. Kita kurang 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 apa ya? Kurang waspada sama makannya anak-anak. Ya, anak-anak disebut dia nggak doyan makan dok, dia nggak mau makan di rumah tapi jajannya banyak. Kenapa jajan itu bikin perut kenyang? Kan anak-anak lambungnya masih kecil banget. Diisi sama makanan jajan ya wajar dia nggak doyan makan di rumah. Ya, jadi coba diperhatikan bener gak cara makannya, cara minumnya dia. Kenapa? Jadi memang harus dicari tahu kenapa dia tiap bulan bapil terus sembuhnya lama gitu ya. Itu harus diperhatikan memang. Ya, coba diperhatikan dulu bagaimana pola makannya anak Nah, ini gitu ya. anak-anak ini 13 tahun sama 4 tahun boleh kasih suplemen atomi nggak nih? Untuk Boleh, kasih aja vitamin C. ya, Ya, dari dikasih hemohim juga boleh. Anak kecil pun sebenarnya dikasih hemohim juga boleh. Eh, Dilihat dari apa tuh kebutuhannya, ya. Kalau 4 tahun setengah saset sebenarnya juga udah cukup, gitu, ya. siap. Dok, pemeriksaan D3 apa sama dengan D25OH? Beda sih. Wah, itu panjang lagi tuh kalau ngomongin vitamin D. Ah, Ya, ya, yang jelas beda, beda ya, ya. beda. Gimana saya takut tertukar karena belum belum karena ini kan kita nggak masuk ke masalah vitamin D ya, Oke, pemeriksaan vitamin D. Jadi materi saya bisa selanjutnya. jawab next time. Ya, siap. Dok, Jangan cinta pada bosen. loh, kalau info sehat sebulan sekali boleh lah, Dok. Nanti yang undang Ibu Ida gitu ya. Ya, ya nanti Ibu Ida yang kasih. Ya, dengan senang hati. Waduh, saya terima kasih sekali nih. Nanti saya undang ya, Dok. Dok, hemoin boleh dioles dicacar nggak? Yang bekas-bekas hemohim itu. Sebenarnya sih kalau ditanya boleh apa enggak, boleh aja. Boleh, boleh. Banyak kok yang kasusnya jadi cepet kering. Cuma nggak enaknya itu kan lengket. Iya. Iya kan, lengket banget. Ya kalau mau itu ya boleh, boleh aja. Kalau tanya Kalau boleh, oleh boleh. Aidam boleh nggak, Dok? Biasa kan orang-orang pada Aidam. Nah, saya lebih lebih senang pakai Aidam. Aidam jadi pakainya seperti kita dioleskan, itu didiamkan dulu 4-5 menit ya. Kalau anak kecil mungkin 3-4 menit ya karena bosen gitu. Setelah itu mandi seperti biasa. Ya, Oke. itu juga cepat kering kok. Setelah itu pakai body lotionnya. Oke. Bagus lah.
Stefani tadi sudah ya untuk kasus anak saya vitamin C kalau misalnya pas lagi sakit kasih hemohim juga boleh ya. Oke, kalau sebelum periksa lab maksudnya dok tanda-tanda nampak untuk penderita autoimun apa bisa terlihat kalau nggak cek? Nggak bisa. Oke, nggak Jadi bisa. tetap kalau mau tahu itu autoimun atau bukan itu harus cek. Ya, Jadi oke. bukan seperti oh kita bisa langsung nebak itu flu gitu ya. Oh ini sakit ini enggak. Kalau autoimun kita harus cek. Oke. Dok, kenapa minum hemohim jadi ngantuk ya? Nah itu coba coba nih coba ya perhatikan sebelumnya tidurnya cukup atau enggak. Hmm. Kalau sebelum-sebelumnya kurang tidur ya itu dicukupi sama si hemohim. Tidur Oh, dulu deh gitu. Biar yang kurang-kurang dicukupi dulu ya. itu suami saya, Dok. Dia kalau minum hemohim pagi ngantuk bawaannya dulu awal-awal karena emang tidurnya nggak ini kualitasnya nggak bagus tiap malam gitu loh. Jadi makanya pada waktu dia minum hemohim pagi, aduh kok malah ngantuk banget ya. Emang disuruh tidur sih, suruh memperbaiki kualitas tidurnya dulu kan ya. Pak Obed, saya pernah kena herpes di kaki di atas tumit dioles hemohim semingguan ternyata herpesnya hilang. Amin, puji Tuhan Pak ya. Terima kasih penjelasannya Pak Dani tadi. Member saya sebelum kemo dan habis kemo, terus sama minum Vincem kondisi oke banget. Minum hemohim ya tadi ya, Bu Ida tadi. Dok mau tanya member saya ini sudah kena cacar api, sudah kering, tapi masih sakit, apalagi kegerahan. Apa masih menular ya dok? Sementara cacarnya hanya seperti ngeblok di ketiak, di leher, dan di antara payudara. Enggak, udah enggak menular. Itu cuma jadi gini, beberapa penyakit virus ya itu kan kenanya ke saraf, terutama yang kita sebut herpes zoster. Itu dia pasti kena ke saraf kita ya. Nah, itu udah sembuh, sakitnya masih ada gitu ya. Jadi sisa sisa gejala itu sebutannya ya. Nggak apa-apa, ditingkatkan aja terus daya tahan tubuhnya supaya cepat hilang gitu ya. Oh ya tadi Cici ngomong tentang Vincim ya. Eh, di bro apa kandungannya nanas itu Bromelain. ya tiba-tiba kosong. Nah, itu dia itu punya bahan efek itu meningkatkan cara kerja pengencer darah ya. Jadi yang siapapun yang minum pengencer darah, minumlah Vincim ya. Jadi cara kerja cara kerja pengencer darahnya itu ditingkatkan oleh si Vincim. Itulah bedanya Vincim kita dengan yang di luar ya. Asik. Bu Weni, dok, saya mau tanya, member saya itu baru minum hemohim sekali, tapi nyerinya sampai berhari-hari. Ternyata punya GERD parah. Bagaimana cara mengatasinya dan apa yang harus dikonsumsi? Ya, ya tadi diencerkan atau di itu ya minumnya beberapa hari sekali minum hemohimnya. Tapi Mas kalau GERD itu sebenarnya bagusnya kita minum apa tuh stomach, Vincim. Pansem atau stomach health ya masih Korea. Ya, Mas Spirulina ya minum itu. Dan Hmm. kalau GERD itu sebenarnya kita mengatur pola makan ya. Sama tiga pikiran. jam 3 jam sebelum tidur udah nggak boleh makan gitu ya supaya waktu dia sendawa itu nggak naik ikut-ikutan naik tuh asam lambung ya jadi 3 jam sebelum tidur itu udah harus dihentikan dan perut lambung kita tidak boleh dalam keadaan kosong jadi lambung kita itu kan tiap 2 jam dia bergerak. Hmm. Nah, saat dia bergerak itu harus ada isinya. Jadi makanlah kalau dia GERD-nya parah, makanlah sedikit-sedikit tapi sering. Jadi Makan 1-2 sendok, ya 1-2 sendok makan dia udah cukup. Tapi tiap 2 jam harus diisi. Hmm. Boleh pakai apa tuh roti, biskuit gitu ya. Eh, Dikurangi makanan junk food-nya. Contohnya seperti itu. Jadi pola makannya yang diatur. Pasti bisa sembuh GERD-nya. Ya.
Kalau saya taunya makanlah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau orang kena sakit lambung itu ya. Iya. Itu Bu Wen di pembahasannya. Dok, kalau hipertensi di samping minum obat rutin, anjuran minum apa ya, Dok? Kalau member saya Hemohim. hemohim, kalau member saya itu banyak yang terbantu minum ginkgo itu loh, Dok. Ginkgo nato tuh langsung yang tensinya tinggi-tinggi itu kebantu banget, cuman ya masih Korea sih. Hemohim ya. Ya, hemohim dan omega 3. Cuman jangan kaget kalau minum hemohim di awal akan naik dulu ya. Tadi kan istilahnya Ya, tapal kudanya beda sama kalau obat penurun ya. Ah, terima kasih. Artinya nggak boleh sembarang minum vitamin penambah imun ya dok. Kalau ternyata autoimun kan jadi ya. Oke. Nah, Ah, sorry. Kenapa makanya kita bagus pakai apa tuh hemohim ya itu sifat modulatornya itu. Ya, kita kita berharap tuh dari situ. Jadi imunnya yang berlebihan itu bisa dikurangi oleh si hemohim gitu ya. hemohim Dok, boleh saya Pak. mau nanya dok, Oke ya. Siapa ini? Bu Kifang, mau Oh nanya. ya, Ivang silakan. Iya. Dok, saya kan waktu Desember, November apa Desember tuh kena autoimun gitu, itu parah gitu. Terus belakangan saya minum hemohim sih, tiap hari mesti makan gitu. Tapi terakhir belakangan ini saya bisa kambuh lagi ya, kenapa ya? Gitu. Jadi gini, kalau kalau autoimun ya itu bukan dari hemohimnya, Bu. Ya, jadi ada dia disebutnya masa remisi, ya. Masa remisi itu adalah masa dia istirahat, autoimunnya imunnya sedang baik-baik saja, ya. Nah, itu eh, memang dia seumur hidup, Bu. Kalau udah kena autoimun tuh orang bilangnya Hmm. seumur hidup. Jadi ada masa remisi. Kalau gimana caranya supaya masa remisi ini panjang gitu kan, Bu? Ya, yang biasanya 1 bulan sekali dia muncul, ini jadi 3 bulan, 1 tahun gitu ya. Itu adalah pengaturan dari pola hidup kita, Bu. Jadi saat ini bukan kita jadi santai-santai, tapi kita tetap waspada supaya masa remisi ini kita tetap panjang. Jadi waktu tidurnya harus cukup. Ya, contohnya Mungkin saya seperti kurang itu, pola tidur. hidup lah. Pola hidup dan pola makan. Dan diperhatikan, Bu. Makanan apa yang memicu autoimun Ibu? Contohnya nih ya, kakak saya juga ada yang autoimun. Dia nggak bisa kena jamur. Dia kenanya Hmm. fibromyalgia, jadi kenanya di otot. Kalau dia makan jamur, itu dia bisa seperti lumpuh, Hmm. kaku gitu loh, badannya kaku. Sampai dia 1-2 jam kemudian dari jari-jari dia bergerak sampai badan dia bisa normal lagi. Dia pokoknya nggak boleh kena jamur. Dia nggak boleh kena lada, merica. Ya, jadi ibu silahkan diperhatikan karena setiap orang tuh berbeda. Ada yang nggak bisa kena eh, apa tuh terong, contohnya gitu ya. Jadi ibu perhatikan kira-kira makanan apa gitu loh, makanan apa yang memicu remisi ini jadi diperpendek. Ya, kita kan Waktu maunya nih. awal-awal kena sih dia bilang kan nggak boleh makan pisang, Hmm, pisang Ambon tuh. Terus gitu anak saya beli pisang kan mama doyan sih pisang, coba gitu. Bener saya coba tuh pisang. Itu tangan bisa metot-metot. Saya serem bisa metot-metot. Tapi udah terakhir-terakhir gitu deh agak itu kan dia kayak cacar gitu ya kuahnya. Tapi bilangnya autoimun gitu. Saya bingung tuh. Kata anak saya jangan-jangan mama itu apa yang sekarang apa sih yang monkeypox ya orang bilang saya juga nggak ngerti gitu mama jangan-jangan itu monkeypox gitu tapi ya. dari tes sih sama dokter saya punya darah putih itu banyak sekali sampai 25.000 apa berapa ya gitu banyak sekali terus terakhir saya Iya, jadi kena glukoma terus belakangan saya disuruh anjurin makan
eh, itu sakit mata tuh makan hmm, satu apa ya? Yang coklat itu Luasantin, Quasantin, bukan buat mata, vitamin bukan mata apa? apa? Lupa jadinya. Yang lutein. coklat. Red ginseng. Kita kayak tempat. Bukan. Oh, siapa? Lusantin, Lusantin. Ya, Ya, Luasantin. luasantin. Nah, Iya, itu saya makan Lusantin terus ini terus Bu sekarang. Ipang masih minum hemohim nggak, Bu? Saya mesti minum. Masih kan? Sehari minum Mm-mm. berapa? Saya bingung, tapi kok mesti bisa kambuh ya gitu. Apa mungkin Nah, itu saya Bu, mesti jadi pantang ya? ya, Apa mesti jadi pantang? gini Bu, bukan berarti kita minum itu otomatis jadi sembuh, enggak. Itu eh, contohnya jadi sederhananya gini. Si hemohim ini memperpanjang remisinya Ibu. Jadi seperti tadi saya bilang, coba Ibu perhatikan makanan apa yang remisi ini jadi pendek lagi gitu loh. Bisa muncul lagi. Ya, gejala autoimun Ibu muncul lagi. Jadi coba diperhatikan. Ibu tadi udah lihat pisang. Oh ya udah jangan makan pisang. Sementara Tapi jangan makan terakhir saya pisang. makan pisang nggak apa-apa tuh. Nah iya, Makan pisang nggak apa-apa. itu memang, nah itu jeleknya autoimun gitu loh Bu. Ya, jadi waktu dia tinggi itu muncul tuh kita makan ini salah, itu salah gitu. Waktu dia di remisi mah bebas-bebas aja. Kan masa remisi lagi istirahat, ya. Nah, yang kita mau itu kita harapkan adalah masa remisi ini selalu panjang, gitu ya. Itu dibantu sama si autoimun sama hemohim, gitu ya. Jadi coba Ibu perhatikan apa yang menyebabkan eh, dia muncul lagi gitu loh. Kalau Apa saya menurut nggak saya boleh bukan karena terlalu banyak hemohimnya. hemohim? Terakhir Kalau saya Ibu makan 3 ngerasa itu. itu karena hemohim, jangan di stop Bu. Yang saya tadi bilang, dikasih jeda waktu. Biasanya Ibu minum setiap hari, sekarang 2 hari sekali. Atau Hmm. diencerkan minumnya gitu, ya. Jadi karena kalau kita minum langsung kan itu pekat sekali, gitu ya. Jadi Saya minum 3 bungkus sehari. Dari Tiga awal. 3 bungkus. 3 saset. Iya, Tiga 3 saset. saset. Iya, 3 bungkus. Tiga box. 3 saset. Bukan Saya 3 mikirnya box. 3 box sampai 3 saset gitu. Tiga saset. Apa saya nggak boleh terlalu banyak juga ya kalau lagi begitu ya. dikasih jeda aja. Coba Ibu kurangin jadi 2 saset sekarang sampai badannya rasanya enak, nanti 3 saset lagi gitu. Itu saya terus ke dokter tuh. Belakangan dokter anjurin ke dokter Sukapura tuh yang cowok. Terus dikasih kasih apa sih antibiotik ya gitu. Ya, Antibiotik. ya Tapi mungkin sih kering sih udah sih. Dia bilang sih emang nggak boleh langsung stop katanya sih. Kalau Ya kasih autoimun. Aidam aja Bu, Hah? Aidam, kasih Aidam. Aidam cleanser, Bu. Apa tuh AIDAP? Nah, nanti tanya Nah, nanti tanya sama Cirini ya Bu. sponsornya aja, Bu. Aidam cleanser buat oles di ini ya. Oke, siap, Bu Hmm, Pang. Ya, begitu tadi sudah dijelaskan tentang autoimun ya, oke, kadang remisi, makasih. kadang masa ini jadi pola makan, pola hidup, pola tidur harus tetap dijaga. Sama Iya. ada tambahan juga sedikit kalau mengenai kayak efek detox yang dirasakan ya, minum air putih yang banyak karena racun itu harus dikeluarkan lewat keringat kah Hmm, atau lewat air kencing lah, lah itu harus dikeluarkan. Makanya ya air putih harus banyak, tidur harus cukup, makanan juga hmm, harus dijaga. Kalau bisa sambil jalan olahraga muter-muter keringat biar keluar sih itu supaya healing hmm. crisis bisa keluar cepat Hmm. cepat selesai. Terima kasih Bu Kifang, Iya, semoga makasih juga Bu dan ya, Bu itu dari dokter. Yulita, ini Ya. pertanyaan terakhir dari Stefani nanti ya, Bu Lita. Kalau kista di ginjal, dok, kayak apakah ada obatnya? Kok ini nggak ada obatnya ya? Bisa dikasih hemohim sama apa ya? Kista ginjal. Dari kemarin sih pertanyaannya kista ginjal sih. Yang ini. Ya, jadi Kista saya ginjal itu memang apa sih, dok? Kenapa ya? selalu berhati-hati kalau masalahnya adanya di ginjal, Hmm. terutama kalau ada penurunan fungsi ginjal. Ya, mau suplemen apapun kita memang harus hati-hati. Nah, khusus untuk kista ginjal ya hemohim sih, Kista ya. ginjal itu kenapa sih, dok? Ya ada kistanya. Oh, ada kista di Ya, ginjal dia. jadi jadi gini, kalau di tubuh kita nih
kan semua udah terprogram gitu ya. Tiba-tiba dia ada muncul benjolan. Pasti kita sebutnya itu adalah tumor, ya, tumor jinak, ya, tumor. Jadi kanker jinak tuh tumor. Ya, semua semua yang nggak normal di tubuh kita ada benjolan itu kita sebutnya tumor. Nah, dari situ kita periksa dia ini jinak atau ganas atau memang cuma tumbuhan biasa. Kadang-kadang tumbuhan biasa aja itu gitu ya, tumor itu. Nah, kisa ini sebenarnya masuk ke dalam tumor gitu ya. Nah, untuk kita mau tahu dia ganas itu ya memang harus dibiopsi gitu. Nah, itu kan tapi memang agak sulit gitu kalau di ginjal gitu ya. Kista mah bisa numbuh di mana aja, Ci. Di liver juga ada gitu ya. Jadi dimanapun dia bisa muncul. Itu kan masalah radikal bebas. Itu jadi panjang lagi kan Ci ceritanya. Radikal bebas. Kita hidup di negara yang radikal bebasnya sangat banyak dari polusi apa segala macam ya. Nah, itu dia domplengnya ya di mana aja. Ya, biasanya di tubuh kita yang sedang tidak sehat ya dia tumbuh di situ gitu. Nah, bisa ini kasih hemohim aja. Cukup sih sebenarnya hemohim. Sehari 3 per tahap. Ya, saya mah dari dosis terkecil lah, Ci. Nanti mau ditingkatkan terus ya silahkan gitu. Siap, Dok. Nah, ini pertanyaan terakhir. Bagus sih pertanyaannya. Dok, mau tanya nih ada member saya, kalau dia itu bilang minum hemohim sudah sampai 1 bulan rutin 1 kali sehari. Katanya kok nggak ada efeknya. Dia nggak ada rasa apa-apa. Jadi sekarang nggak mau konsumsi hemohim. Kalau seperti itu memang ada efeknya. Terus harus gimana menjelaskannya? Nah, jadi gini, kalau tubuh kita sehat, nggak usah minum hemohim lah, ya. Tubuh kita rasanya lagi sehat nih, gitu ya. Mau minum apapun nggak ada rasanya. Tapi jangan salah, ada tapinya nih. Waktu sekeliling kita sakit, kita tetap sehat. Nah, itu bedanya itu. Kalau Itu pertanyaan yang sama, Ci, sama kakak saya, sama anaknya nih. Berdua-duaan nggak mau minum hemohim lagi, katanya nggak ada efek apa-apa. Saya bilang, yang kamu mau tuh efeknya ada apa? Saya bilang gitu. Ya apa kek? Ini nggak ada rasa apa-apa katanya. Saya ketawa-tawa aja. Nah, waktu sekeliling tempat kerja dia COVID, ponakan saya nggak COVID loh. Karena Padahal sekantor tuh sakit. Nah, saya bilang gini, nah itu efeknya. Daya tahan tubuh kamu tuh tinggi. Oh iya ya, dia baru ketawa-tawa. Hemohimnya akhirnya diminum lagi. Nah itu, jadi ya kenapa Ci? Kalau saya jawabnya gini dok, ya kalau tubuh sehat ya berarti emang sama nih nggak ada efeknya. Tapi kan kita sudah nyiapin bala tentara pada waktu virus Nah, masuk atau di sekeliling kita ada yang sakit dan virus masuk, bala tentara siap melawan. Kalau tubuh kita nggak minum hemohim, nggak punya tentara yang buat ngelawan itu. Kalau saya sih jawabnya begitu. nah iya kayak waktu kakak saya gitu ya. Sekeluarga dia COVID. Dia juga COVID, tapi dia OTG. Dia bisa merawat sekeluarga. Saya bilang gini, itu karena siapa? Saya bilang gitu. Karena Baru dia, oh iya ya, karena minum hemohim. Ya, jadi pasti ada efeknya. Ya, daya tahan tubuh kita pasti meningkat. Rini, boleh nggak saya tanya Iya, dokter? siapa Ibu? Bu Ini Pauline. Pauline. Ya. Jadi terakhir lagi ya. Iya. Ini 255. Terakhirnya nggak habis-habis. Ya, iya Ya, betul. kenapa Bu? Ya kenapa? Ada Silakan, satu member, dia udah ada autoimmune atau autoimmune udah lama. Udah gitu dia makan himohim. Dia udah makan himohim juga udah berapa tahun. Tapi baru-baru ini dia pergi ke dokter cek itunya ironnya tinggi sekali. Jadinya dia tanya, ini karena himohim bukan? Dia takut jadinya. Dia suka makan himohim, tapi karena dokter bilang katanya ironnya tinggi, dia takut jadinya. Jadi dia nggak tahu bagaimana. Ya. FE ya. Jadi gini, yang saya tanya, saya kalau kayak gitu Bu, saya tanya balik. Waktu sebelum minum hemohim, dia cek lab atau enggak?
ya. Iya, oke. Karena Saya nggak jadi tanya. ya jadi jangan cepet-cepet kita menjadikan hemohim ini oknum gitu ya. Karena Mhm, bisa aja jadi gini, kalau kita memang mau membandingkan dan menjadikan itu testimoni, Bu, sebelum mhm, dan sebelum kita minum suplemen apapun itu kita cek lab kita. Ya, karena mhm. orang-orang sekarang itu kritis sekali loh, Bu. Ya, contohnya nih kayak kemarin siapa yang testimoni banana sama minum hemohim, ya. Kan semua langsung nanya, sebelum minum banana HbA1-nya berapa? Gitu. Banana dok, jangan banana dok. Banaba. Aduh, maaf, maaf. Banaba. Dia minum Banaba. Semua kan pada nanya, HbA1 sebelum minum berapa? Ya. Jadi itu juga bisa Ibu tanyakan ke dia, waktu belum minum hemohim, eh, zat besinya berapa? Gitu. Karena Eh, belum tentu karena hemohim. Gitu loh. iya Bisa betul. aja sebelumnya dia memang apa udah dalam kondisi tinggi gitu loh. Sekarang karena minum hemohim baru keluar tuh gejalanya. Ya bukan karena hemohim, memang tubuhnya memang udah tinggi gitu kan. Ya, jadi coba coba dicek lagi sebelum sebelum dia minum hemohim zat besinya Dia berapa dalam tubuhnya. dia selalu cek blood, ada blood work. Biasanya normal katanya. Tapi dia juga udah minum hemohimnya lama, jadinya dia nggak pernah itu pikir karena hemohim. Tapi dia takutnya karena dia makannya terlalu lama, jadinya Oh enggak, ironnya naik. Enggak ya? kalau suplemen itu nggak menyebabkan efek samping, Bu. Kecuali nih suplemennya Mhm. itu mengandung logam berat. Ya, saya bisa klaim itu bisa menyebabkan efek samping. Contohnya seperti kemarin eh, saya sebut aja ya ciri ini tuh nanya tentang spirulina, ya, Oh, spirulina. Kalau memang spirulinanya jelek, gitu ya, dia jadi banyak kan produk-produk di luar spirulinanya kita nggak tahu terkontaminasi atau enggak. Itu bisa mengganggu pencernaan, ya, mengganggu pencernaan. hmm. Gangguan pencernaan kan bukan sekedar BAB-nya jadi ada darah, tapi bisa juga dia jadi sakit mah, perutnya kembung, contohnya seperti itu. Tapi bisa ada gangguan. Tapi kalau kalau atomi karena dia tidak mengandung logam berat dan kita tahu proses pembuatan satu produk berapa kali penelitiannya gitu ya, berlapis-lapis Mhm. lah contohnya gitu ya. Jadi Ya. kemungkinan ada efek samping itu kecil sekali. Dia muncul Hmm. alergi pun itu kemungkinannya kecil, walaupun mungkin aja bisa. Jadi saya bilangnya apa selalu, coba dikasih waktu. Jadi minumnya biasa setiap hari, sekarang 2 hari sekali, gitu ya. Jadi Oke. dikasih waktu, jeda waktu, ya. Jadi kita Ya. bisa tahu beneran karena produk itu, suplemen itu atau bukan, ya. Hmm. Oke. Terima Ya, kasih. iya, Ya, terima kasih. Terima kasih Rini. Ya, iya Bu. Ya, terima kasih Dokter Vera. Hari ini udah banyak sekali yang tambahan informasi, tambahan pengetahuan tentang beberapa penyakit. Jangan bosen-bosen kalau diundang oleh saya atau Bu Ida atau siapapun untuk berbagi ya Dok. Terima kasih juga sudah sering berbagi di grup SM Malang. Banyak pertanyaan orang-orang yang dikit-dikit tag Dokter Vera, dikit-dikit tag Dokter Vera. oh ya, Terima kasih. Ci, saya mau tambahkan ya, Ci ya. Saya bukan nggak mau jawab pertanyaan ibu-ibu. Saya pasti sebisa mungkin kalau ada waktu pasti saya akan bales gitu ya. Kalau kebetulan cepet ya pas saya buka WA. Ya, Tapi ya. saya minta jangan japri ya. Kenapa saya nggak mau dijapri? Karena supaya kita satu grup itu belajar sama-sama Ya. ya. Ya, Mending jadi langsung di grup ya. Pak Obed nanya, silakan tanya di grup. Ya, Ibu Lorentina mau nanya, silakan di grup. Ya, kecuali itu sangat pribadi. Ya, kecuali tapi tulis dulu di grup gitu ya. Dok, saya mau tanya tentang hal pribadi, silakan. Tapi tulis dulu di grup gitu ya. Jadi nanti saya kan jawab, oh ya silakan gitu ya. Jadi kita belajar sama-sama, menghargai juga
teman-teman yang lain mau belajar gitu ya. Ya, Ya, saya juga belajar kok. Ya. ya. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih. Sebelum kita tutup biasa, kita harus bacakan mutu perusahaan kita ya. Yuk, angkat tangan kanannya. Sudah siap semuanya? Ya. 3, 2, 1. Menghargai Menghargai semangat. semangat, Mengikuti keyakinan. mengikuti keyakinan, mengikuti keyakinan. Ayo, Ayo bisa. Terima kasih, Dokter Vera. Dokter Vera, makasih Bu Lini. Terima kasih semua. Thank you, Dola. Terima kasih. Selamat